2 Samuel pasal 13 ayat 14, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Suara Ana Supurio hari ini dengan judul Dosa menghasilkan dosa. Dosa Daud ternyata tidak hanya berdampak bagi dirinya sendiri, namun keturunannya pun terkena dampak dosanya. Dosa tidak pernah berhenti, tapi menghasilkan dosa lain. Dosa tidak pernah puas mempengaruhi satu orang saja. Kebenaran yang pertama, apa yang dilakukan Daud sekarang dilakukan oleh anak-anaknya, sesuai firman yang disampaikan Nathan. Perhatikan 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12. Meskipun sudah ada pengampunan, tetapi konsekuensi dosa tetap berjalan. Kebenaran yang kedua, Daud sangat marah atas pemerkosaan putrinya oleh putra sulungnya. Perhatikan ayat 21. Namun ia tidak bisa menegur dan menghukum Amnon sebagaimana mestinya, karena perbuatan Daud sendiri dengan Batseba telah melemahkan dan merusak kemampuannya untuk mendisiplin anak-anaknya. Sebagai orang tua, kita jangan asal marah melihat anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi introspeksi diri, karena teladan lebih tajam dari perkataan. Kebenaran yang ketiga, Daud berduka, sedih, menyesal dengan pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi atas anak-anaknya sendiri. Perhatikan ayat 31. Seharusnya Daud tidak berhak marah, justru seharusnya menerima, karena memang harus terjadi sesuai nubuatan Nathan. Perhatikan 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12. Duka cita, penyesalan, kesedihan, semua konflik batin adalah manifestasi roh maut. Tidak perlu kita alami kalau kita hidup dalam keteraturan ilahi. Kekasih Tuhan, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Oleh sebab itu, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Masuklah dalam pembaruan akal budi dan mulailah hidup dalam keteraturan ilahi. Hari ini saya mendeklarasikan, inilah waktunya hidup dalam kebenaran, sehingga tidak dikuasai alam maut, tapi hidup dalam kuasa kerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita.